Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku, dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya, kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Talut dan orang-orang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, dalam ayat ini surat Al-Baqarah ayat 249 ini kisah sejarah ya, di mana Talut dipilih oleh Allah untuk memimpin peperangan pada saat itu. Nah, di sini memberi pesan kepada pasukannya yang sedikit melawan pasukan Jalut, yang Raja Jalut yang pasukannya lebih banyak dan Jalut pun besar. Nah, Talut berpesan dalam perjalanan akan ke kerajaan Jalut, itu berpesan, ketika nanti kamu akan melewati sungai, tentu akan capek, tapi jangan minum air sebanyak-banyaknya, minumlah air seteguk saja, artinya sedikit saja. Nah, tetapi apa? Dalam perjalanan itu ada yang minum sebanyak-banyaknya, akhirnya ada yang mager, malas dan lain sebagainya. Tapi bagi pasukan atau tentara yang hanya minum seteguk atau apa ya? Ini namanya apa ya? Setelah apa namanya ini? Seteguk. Nah, itu akan tetap menjadi umatku. Nah, di mana yang seteguk, yang minum sedikit itu tetap kuat mengikuti Talut, Panglima Talut untuk melawan Raja Jalut. Tapi kebanyakan itu tidak mengikuti. Karena apa? Karena ketika sebanyak-banyaknya itu tidak kuat, mager, males, ya perutnya apa kalau kebanyakan minum, kembung. Nah, artinya apa? Ya, ini adalah ibarat ya, dimana pertama tadi yang saya sampaikan adalah melawan hawa nafsu. Jadi kita di dunia ini adalah yang pertama adalah wanahan nafsanil hawa, menahan hawa nafsu. Ketika mampu melawan hawa nafsu, maka seperti tadi umatnya atau tentaranya Talut, yakni mampu kuat untuk bertahan. Tapi yang sepuas-puasnya, semaunya sendiri, maka menjadi malas, tidak enak ya. Kalau misalnya kita kekenyangan itu kan malas. Karena apa? Karena kenikmatan dunia itu hanyalah sedikit ya, sebagaimana dawuh beliau Bapak Guru Muhammad Abdul Muhtar, Allah punya kenikmatan berapa? 100%. Yang 1% ditaruh di dunia, dinikmati oleh tumbuhan, hewan, manusia dan lain sebagainya, dibagi-bagi. Dan yang 99% itu ditaruh di akhirat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang sabar menunggu janji Allah di akhirat. Artinya apa? Di dunia ini hanya sedikit. Kepuasan orang yang beriman, kebebasan orang yang beriman itu adalah nanti di akhirat. Dan di dalam hadis Nabi Muhammad diceritakan bahwa Nabi Muhammad mencelupkan jarinya ke laut dan diangkatnya jari tersebut. Nah, tetesan-tetesan air dari jari Nabi Muhammad itu adalah kenikmatan dunia, dan sisanya seluruh air lautan itu adalah kenikmatan akhirat. Nah, jadi apa? Jadi kenikmatan dunia ini hanyalah qalilan, sedikit. Kepuasan manusia bisa puas itu adalah nanti di akhirat. Nabi Muhammad itu kan gimana itu? Laukana li ibni Adam, seandainya anak cucu Adam wadiyanin min malin, diberikan lembah harta satu bukit, la abtago salisan, maka dia akan meminta apa? Lembah yang ketiga. Lembah itu apa? Bukit ya. Bukit, yang namanya bukit harta atau emas itu kan besar ya. Seandainya manusia diberi satu bukit, satu lembah emas, niscaya dia akan meminta bukit yang ketiga, harta emas sebesar bukit itu yang ketiga. Karena apa? Karena manusia tidak ada puasnya. Wala yamlaul jawfa, maka tidak akan dapat memenuhi perutnya illa turab, kecuali tanah. Artinya apa? Yang bisa memuaskan manusia adalah sebagaimana di dalam Al-Quran, hatta zurtumul maqabir, sehingga masuk ke dalam
kubur. Karena apa? Karena di dunia ini sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran adalah menahan hawa nafsu. Karena kenikmatan di dunia ini hanyalah sedikit. Yang sebanyak-banyaknya, yang sepuas-puasnya, yang sebebas-bebasnya itu adalah nanti di akhirat. Dengan cara apa? Di dunia ini melawan hawa nafsu.